Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat semua ya. Amin. Untuk video kali ini aku ingin membahas tentang garangan. Ini banyak banget yang terjerumus hingga harus berhutang sana sini, harus kehilangan semuanya, harus bahkan harga diri. Oke, baik. Masalah ini sebenarnya bukan masalah baru buat TKW Hong Kong khususnya, karena aku mengalaminya itu dari belasan tahun yang lalu, lama sekali, tapi aku masih ingat peristiwa itu. Waktu itu banyak sekali ya teman-teman, pernah dia mengaku polisi di Facebook ya, kenalnya itu pernah mengaku polisi, ganteng gitu fotonya, terus ya gitu awalnya kenal ini hahaha gitu bla 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 bla, ngobrol curhat, terus dia ngomong dia itu duda, punya anak satu. Waktu itu aku masih muda ya teman-teman, kalau orang Jawa bilang tuh masih geminjalnya gitu. Aku tanggepin gitu, terus ya begitulah, sayang 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 sayang. Berjalan berapa bulan ya, 2 bulan tuh nggak nyampe kayaknya waktu itu. Tiba-tiba dia itu pinjam uang gitu. Bilang mau pinjam uang, aku bilang berapa gitu, 3 juta. Buat apa? Aku bilang gitu. Ini anakku baru masuk rumah sakit. Terus uang gaji yang kemarin itu buat ngurusin anakku yang di rumah sakit. Sementara ini belum gajian yang bulan berikutnya, tapi aku harus membayar apa namanya, kreditan mobil katanya gitu. Aku bilang waktu itu, ya alhamdulillah ya teman-teman, Allah selalu melindungi aku hingga saat ini. Waktu itu aku bilang, lah aku pakai logika gitu loh, secara buat aku ketika kamu mempunyai pinjaman, hutang sesuatu barang, sebuah barang, nggak mungkin kan kamu nggak mempersiapkan, oh ya gajiku umpamanya sebulan 10 juta, aku hutang mobil eh, per bulan itu kuatnya aku berapa, itu harus diperhitungkan dengan baik kan. Waktu itu aku bilang seperti itu. Harusnya kamu perhitungkan dong, kalau hutang sesuatu kamu sanggup nggak untuk membayarnya. Terus dia masih punya alasannya katanya dia sekaligus hutang mobil itu dua mobil katanya. Lah terus kenapa harus hutang 2 mobil? Aku bilang gitu. Emangnya kamu mau pakai sekali jalan tuh 2 mobil kamu pakai sekaligus? Aku bilang gitu. Dia bilang, aku menyiapkan yang satunya untukmu. Hah? Untukku? Kan kamu nggak tahu kapan aku pulang. Aku bilang begitu. Kan aku nggak tahu kamu nggak tahu kapan aku pengen pulang nemuin kamu dan apalah bla 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 bla. Aku bilang gitu. Waktu itu dia marah besar, percuma punya pacar tapi nggak bisa bantuin gini gini gini. Dia update status di Facebook itu, ngoceh gini 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 gini. Terus ketika aku masuk untuk komen itu, followernya dia itu, pengikutnya dia itu mau menghujat aku dengan segala macam. Kayaknya kesannya itu aneh gitu loh. Lah aku yang diperas, tapi aku yang dihujat juga gitu loh. Maaf sampai muncrat. Aneh gitu, tapi ya waktu itu ya sudah, aku bilang, aku pikir ngapain juga aku ngasih uang kamu gitu loh. Terus setelah itu aku pikir gini, aku kan janda. Aku tuh janda, perempuan, cuman pembantu di Hong Kong, dan aku nggak pernah hutang laki-laki siapapun gitu loh. Lah kamu kenal di Facebook, uculuk-uculuk-uculuk, cuman bermodal ngomong cinta, sayang, mama, papa, terus tiba-tiba minjem uang. Buat aku itu aneh teman-teman gitu loh. Jadi ketika putus, dia menghujat aku bersama dengan followernya dia itu, ya sudah.
udah gitu. Aku nggak nanggung, nggak punya beban apapun, aku bersyukur gitu. Yang kedua, pokoknya banyak banget teman-teman itu. Terus yang baru-baru belum lama ini yang akhir ya 5 tahunan ke belakang lah. Ada yang masuk lewat email lah, ngakunya tentara Amerika lah, ngomong bahasa Inggris lah. Awalnya ngomong bahasa Inggris, kemudian akhirnya ngomong bahasa Indonesia lah. Aku bilang, kenapa kamu nggak berlanjut ngomong bahasa Inggris? Aku bisa kok meskipun aku harus belepotan ngomongnya. Aku bilang gitu, nggak apa-apa, aku pakai translate kok, ngomong bahasa Indonesia aja biar lebih enak sama kamu. Di chatting itu dia ngomong seperti itu. 1-2 bulan kenal, dia bilang di tempat dia kan katanya tentara Amerika yang apa ya teman-teman, tentara yang relawan perang gitu loh di sebuah negara yang sedang konflik hingga saat ini. Tahu kan kalian? Di situ katanya itu penduduk setempat itu ada yang punya emas batangan, katanya gitu. Ini mau dibagikan kepada relawan untuk sebagai hadiah karena sudah membela mereka kayak gitu. Dan kamu sebagai calon istri yang aku percaya, kamu bisa kan memberikan identitas kamu ke aku, nanti emas itu aku kirim ke kamu, bla 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 bla, seperti itu. Waktu itu aku bilang, pasporku ada dipegang bosku, aku nggak pernah pegang paspor. Aku bilang gitu, diminta aja sayang, bentar aja difotokopi gitu, nanti fotokopiannya kasih ke aku, katanya kayak gitu. Tapi aku tuh berpikir teman-teman, lagi-lagi ya, Masya Allah, terima kasih, Alhamdulillah, aku tuh masih terus dipakai, logikaku itu masih terus jalan gitu loh. Aku pikir gini, sebuah negara yang konflik perang itu membutuhkan, ya aku bukan S1, S2, S3, S4, SSS ya, sekolahku cuman tamatan semea. Aku juga cuman sebagai TKW, tapi alhamdulillah logikaku berjalan. Ketika sebuah negara konflik perang itu butuh dana banyak, butuh biaya besar untuk menghidupi yang perang, tentara perangnya, juga untuk menghidupi bahan pangan untuk rakyatnya kan, rakyat negara tersebut kan. Jadi terus tiba-tiba juga gitu, ucluk-ucluk ada emas batangan yang mau dibagikan. Kalian masuk nggak ke logika kalian? Kalau ke aku sih nggak masuk ya, nggak masuk gitu loh. Terus habis itu aku bilang aku nggak bisa, bagaimanapun aku nggak bisa dan nggak akan pernah bisa ngambil paspor itu tanpa ada acara mau tambah kontrak kayak mau perpanjang paspor kayak, aku nggak bisa, aku alasan seperti itu. Akhirnya putus hubungan juga waktu itu. Yang terakhir ini yang baru ya setahun setengah, 2 tahun lah, 2 tahun yang laluan lah. Itu aku anggap masih baru, itu juga orang London katanya gitu. Dia duda juga, pebisnis juga katanya. Dia tuh pebisnis, ya ngomong cinta-cinta awalnya. Dia nggak pernah, yang ini belum pernah menyinggung minta uang, minta identitas apa-apa. Cuman dia sudah pernah bertanya tentang gajiku di sini berapa, kayak gitu-gitu. Buat aku itu sudah, ngapain gitu, ngapain kamu ngurusin gajiku gitu, aku tuh sudah sesuatu yang aneh gitu buat aku ya teman-teman. Terus kalau ditanya emang sama sekali nggak pernah ketipu, ya pernah sering malah, tapi alhamdulillah masih ya 1 juta lah, 1,5 juta lah gitu. Terus pernah kena tipuan MLM gitu, bisnis apalah itu dulu 3,5 juta itu pernah juga ya teman-teman. Tapi aku ikhlasin, ya wes urun sawur karo orang Jawa itu ya. Terus gimana sih ngatasinya? Gini, yang aku dengar curhatan akhir-akhir ini yang merebak itu, yang kena kasus itu kebanyakan mbak-mbak yang seusia aku, usiaku 48 tahun. Karena apa sih mbak? Sampai banyak yang gadein ini itu, hutang bank, hutang bos.
sampai keluarga di Indonesia nggak dihiraukan lagi gini. Kalian mau nyari apa? Kesepian. Banyak loh temen yang baik bisa buat ngobrol. Oke, temen sesama cewek itu nggak akan seintim ketika kalian ngobrol dengan seorang laki-laki. Iya, aku paham. Rasa kepuasan di hati kalian itu berbeda. Aku paham. Tapi itu nggak harus menggadaikan segalanya kan. Sayangilah diri kalian, sayangilah masa tua kalian. Untuk yang saat ini masih dalam masa terlope-lope, termehek-mehek, tersayang tak sayang, terbucin-bucin, ayo bangun yuk. Kalian dijanjiin apa? Kehidupan yang indah. Mbak, kehidupan yang indah itu gak ada yang lain selain dengan keluarga, Mbak. Suami, saman kelonin, saman tidur sama dia, itu bisa memikirkan perempuan lain. Apalagi itu orang yang hanya sekalian kenal lewat Facebook. Ya, sadar yuk, sadar, gitu. Kalau butuh teman ngobrol, curhat, cuman aku nggak akan publis, tapi kalian bisa curhat ke aku. Suatu saat aku akan kasih nomorku. Kalian mau nangis, kalian mau apa, kalian boleh ngobrol sama aku. Aku nggak akan naikkan ke YouTube. Biar itu jadi rahasia kalian. Kalau kalian butuh teman ngobrol, aku bisa itu. Nanti kita atur waktunya. Kalau kalian mau curhat, kalian bisa tulis di komen. Kalau kalian butuh teman ngobrol, bener-bener cuman ngobrol, kalian mau nangis, mau teriak, boleh. Tapi tolong please, kalian sadar, kalian cuman sedang dipuk-puk. Dan itu bohong. Apa yang mereka janjikan itu enggak seindah itu. Apalagi kalau laki-laki itu usianya jauh di bawah kalian. Kalian dibohongin. Mau ngapain? Nikah mau apa? Ketika usia kita 48 menjelang 50 ke atas, itu menjelang kita menopause. Ya Mbak ya. Ketika kita sudah menopause, maaf. Kita sudah sangat tidak ingin melayani laki-laki di ranjang. Dipaksakan seperti apapun, kita akan ogah-ogahan. Itu sudah hukum dari sananya tubuh kita itu disetel seperti itu. Oke? Paham? Sementara kalau kalian sekarang termehek-mehek dengan pria yang di bawah usia kalian, oke, taruhlah kalian akan pulang menikah sebagai Arjuna dan Sri Kandi. Oke? Yakin Mbak sampean bisa memuaskan suami sampean yang usianya jauh di bawah sampean. Mbak sadar loh. Mereka itu hanya ingin numpang hidup enak. Paham? Serius ini. Aku nggak tahu ya sekarang teman-teman, zaman sekarang itu banyak sekali laki-laki yang menggadaikan, bahkan seperti menggadaikan harga dirinya itu, Masya Allah. Aku tuh pernah ya tiba-tiba di inbox di Facebook itu, Bunda beri aku minta pulsa dong. Aku gak kenal, berteman dengan Facebookku pun tidak gitu loh. Kita berteman di Facebook itu tidak gitu. Dia bisa ucruk-ucruk inbox minta pulsa. Ketika aku tegur itu, aku klik waktu itu profilnya masih anak-anak ABG gitulah, sekitar 20-25 ke bawah umurnya kira-kira. Itu lah, siapa kamu? Aku bilang gitu. Kita kan saudara, bukan keluarga, bukan pacar, bukan kekasih, bukan, kita nggak punya hubungan apapun. Aku bilang gitu. Kamu siapapun bahkan aku tidak tahu.
Di Facebook kita pun kita tidak saling berteman. Kok kamu bisa tiba-tiba inbox seseorang dan minta pulsa? Aku bilang gitu. Mbak tahu nggak apa jawaban dia? Dia bilang gini, ya kan masih mending minta daripada aku nyuri. Serius, sumpah demi Allah, aku masih, kalau nggak salah masih ada chatnya itu. Ada loh yang semerendahkan dirinya seperti itu pun bahkan ada gitu loh. Tolonglah kalian jangan terlalu terlena dengan semua omongan manis apalah itu. Bullshit itu semua, bohong, sama dihapusi. Nggak ada. Mending uang itu habis untuk keluarga kalian. Sebagaimanapun keluarga itu memanfaatkan, oke, banyak yang bilang aku dimanfaatkan keluarga, makanya aku mencari pelampiasan di luar sana dengan laki-laki inilah itulah. Ya kalau aku pribadi ya Mbak, aku masih mending uangku habis untuk keluarga. Mau dimanfaatin seperti apapun, mereka masih keluarga kita. Nggak ada hukumnya itu kita akan tidak bersaudara lagi dengan mereka. Darah kita itu mengalir darah mereka juga gitu loh. Iya nggak sih? Lebih sakit mana sih ditipu keluarga sama orang lain? Kalau buat aku sih masih sakit ditipu orang lain ya, gitu loh. Kalau keluarga ya sudahlah, dimakan keluarga sendiri ini gitu. Buat aku ya teman-teman gitu loh. Jadi yuk bangun yuk, logikanya dipakai. Ketika kalian mau pergi ke sana kemari mencari hutangan buat orang lain, buat orang yang kalian belum pernah ketemu bahkan, itu masih ada waktu, tenggang waktu kalian untuk berpikir gitulah. Ayo berpikir, sadarlah. Kalian harus sadar. Itu astagfirullahaladzim, serius deh. Bohong. Mereka akan cuman numpang hidup enak, cuman uang sampean aja. Yakin. Beneran. Aku pernah punya pasangan. Menikah, kayaknya ini gak akan aku bahas. Aku gak enak sama putriku. Hasil pernikahan itu aku gak mau menyinggung perasaannya. Ya sudahlah. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, aku mohon kalian bertahan, bangun, jangan pernah menyerah, berhentilah berhayal. Jangan hidup dalam dunia mimpi, Mbak. Kalau aku pribadi teman-teman ya, menyebut sesuatu itu bukan dengan suatu tujuan itu yang akan aku gapai itu bukan dengan mimpi. Aku punya mimpi, punya ini. Orang bermimpi itu nggak akan punya sesuatu, Mbak. Buat aku ya, aku pribadi ya. Kalau aku menyebutnya sebuah tujuan. Target itu buatku sebuah tujuan. Oh ya, rumahku harus aku pengen bikin rumah, aku pengen beli ini, beli itu. Buat aku itu bukan mimpi, tapi target, tujuan, sebuah tujuan. Oke? Karena ketika kita bermimpi-mimpi yang berandai-andai, bermimpi-mimpi, ketika kita bangun tidur, terkadang kita akan lupa, aku tadi mimpi apa, ya toh? Buat aku, ayolah logika kita tetap dipakai. Kalau kalian butuh teman ngobrol, aku janji aku tidak akan menyebarnya kemanapun. Kalau kalian pengen nangis, butuh teman ngobrol, nggak mau ngobrol sama keluarga, takut mereka kepikiran, aku akan menyediakan waktu buat kalian. Kalian bisa tulis di komen. Sekali lagi, curhatlah dengan orang yang tepat. Orang yang tepat itu yang tidak menghujat, tapi memberi nasihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.